Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 24 sampai nanti ke 29-nya. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salam qaumum munkarun. Pernahkah Anda dengar kisah tentang para malaikat yang akan datang ke kompleknya Nabi Lut, desanya Nabi Lut alaihi salam? Jadi singkatnya, masyarakat di situ terakumulasi berbuat maksiat dan menantang azab. Sudah disadarkan, diingatkan, malah nantang dan mengancam nabinya. Maka dikabulkan oleh Allah. Malaikat datang, cuman sebelum datang ke tempat itu mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bersaudara dengan Nabi Lut alaihi wassalam. Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Jadi satu masa nabinya dua, cuman beda desa. Ya, kalau digambarkan misalnya, ya kalau diilustrasikan, bukan sebetulnya begitu ya. Misalnya yang Nabi Ibrahim tugasnya di Bandung, Nabi Lut di Soreang misalnya. Atau ya demikian, berbeda distrik. Nah begitu datang ke tempat Nabi Ibrahim, tengah malam tuh, malam-malam. Assalamualaikum, assalamualaikum gitu ya. Nah disingkatnya itu salam, maksudnya assalamualaikum. Dijawab oleh beliau, waalaikumsalam warahmatullah. Qaumum munkarun. Ini bukan orang sini. Anda kalau tengah malam jam 2 ada yang di luar rumah, assalamualaikum, assalamualaikum. Dibuka tidak? Diintip dulu ya. Begitu diintip, bajunya putih, rambutnya panjang-panjang, ya 3 sampai 5 sosok. Assalamualaikum, waalaikum. Dibuka tidak? Dijawab nggak salamnya? Jawab dulu salamnya. Jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buka dong. Tidak. Ini dibuka. Dilihat, oh ini bukan orang sini, orang asing. Kalau orang asing lelah, capek, nggak banyak. Kemudian ditanya ini dan itu. Silahkan masuk. Langsung pergi ke belakang ke istrinya. Mama, punya menu terbaik apa kita menjamu tamu kita? Kayaknya dari jauh lelah. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka pergi ke belakang ke keluarganya, masih sempat-sempatnya bikin gulai anak sapi itu. Sembelih lembu. Kalau disembelih, dibikin gulai, dihidangkan. Cuman ya persoalan makin kompleks. Setelah dihidangkan, tamunya nggak nyentuh, begini aja tuh. Lihat ke bawah, kaki nggak napak. Waduh. Antum kedatangan tamu malam, jubah putih, rambut panjang, masuk, dihidangkan makanan, dan dihidangkan, dilihat. Terus ke bawah, dilihat kaki nggak napak. Kira-kira bagaimana tuh? Hah? Lari apa enggak? Udah nggak sempet. Udah di situ. Hah? Makanya bahasa Qur'annya apa? Fa'aujasa minhum khifah. Maka aujas terperangkap dalam ketakutan, cuman nggak bisa membebaskan diri. Qalu la takhaf. Maka mereka mengatakan, kamu jangan khawatir, jangan takut. Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah, ini adabnya, ini hikmahnya. Orang-orang yang dekat dengan Allah dalam kondisi darurat apapun, terancam bagaimanapun, sekalipun dia dalam kondisi yang sangat membahayakan, akan diberikan ketenangan oleh Allah dalam jiwanya. Sekalipun kegelisahan itu tiba. Bukan nggak gelisah, nggak tenang, ada kegelisahan, cuman nggak akan lama, balik lagi yakin Allah pasti berikan solusi. Itulah manfaatnya mendekati Allah. Ya, wa basyaruhu bi ghulamin alim. Atas kebaikannya itu Allah perintahkan pada malaikat untuk mengabulkan doa yang sering dimohonkan, bahwa istrinya Sarah alaihissalam yang divonis oleh medis tidak akan punya keturunan, divonis medis secara klinis monopus dan mandul. Maka atas kebaikannya itu dikabulkan doanya, diberikan kabar gembira akan mengandung dan melahirkan. Ini pesannya apa? Ini fikih doa. Fikih doanya, kalau Anda punya permohonan yang rumit, yang kata orang mustahil untuk dilakukan, maka cari amalan-amalan yang tidak biasa, yang tidak mudah untuk dikerjakan. Apa Anda pikir mudah menerima tamu malam-malam, dibikinkan gulai? Dan itu jawabannya besar di hadapan Allah. Kalau permintaannya berat, maka cari amalan yang tidak mudah orang mengerjakan, itu tidak biasa. Bangun malam tahajud yang orang tidak bangun. Puasa saat orang makan. Puasa sunnah.
Saat orang baca Quran, antum baca Al-Quran, jadikan itu wasilah untuk mengabulkan doa. Itu rumus yang ada di Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang yang punya iman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan takwa itu cari wasilah untuk mengabulkan harapanmu. Ada yang dengan sedekah, ada yang dengan salat, ada yang dengan berkhidmat. Jadi jangan dibayangkan pakai uang saja. Datang ke Pusdai, bantu-bantu di sini. Bantu-bantu, coba apa yang bisa dikerjakan. Allah pasti berikan jalan. Niatkan wasilah mendapatkan kebaikan. Termasuk Anda yang bekerja mengabdi, niatkan dengan ikhlas. Itu bisa menghilangkan kesulitan. Nanti fikihnya ada di Al-Bukhari. Yang 3 orang sedang berjalan, tiba-tiba kena hujan itu. Masuk mereka ke dalam gua, batunya menggelinding. Kan mereka bebas dari situ setelah bermohon kepada Allah dengan amal solehnya. Di antum tuh kalau beramal soleh, kita, itu insya Allah nggak akan ada yang sia-sia.